bersyukur menghayati kemenangannya. Haleluya, 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 haleluya. Kasih besar Allah berwujud dalam anaknya. Haleluya, haleluya. Kita dijadikannya warga kerajaannya. Haleluya, 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 haleluya. Damai di dunia dan kitalah dutanya. Damai sejahtera Allah akan lambangkannya. Allah Bapa kita anaknya. Rukun bersaudara, penuh bahagia. Damai di dunia dan inilah saatnya. Ucapkan ikrarmu, jalankan perintahnya. Setiap kata dan karya kita memuji namanya. Damai di dunia kini dan selamanya. Kini dan selamanya. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan. Cepat menurut firman-Nya, berkasih-kasihan.
Umat Tuhan yang terkasih, kami informasikan bahwa link ibadah minggu online yang diselenggarakan oleh YKB GKI TV hanya bisa diakses pada 4 jam kebaktian, yaitu pada pukul 9, pukul 11, pukul 5, dan pukul 7 WIB. Meskipun secara virtual, namun kita tetap dapat mewujudkan aspek persekutuan dengan beribadah bersama dalam waktu yang sama. Demikian warta pada hari ini. Mari kita persiapkan diri untuk memulai ibadah kita dengan bersaat teduh. Selamat hari Minggu umat yang terkasih. Dalam semangat dan sukacita kebangkitan Kristus, mari kita bersekutu untuk memuliakan namanya. Dia yang bangkit telah memberi kehidupan, Dia yang bangkit telah memulihkan kehidupan. Maka pujilah Dia sepanjang hidup kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, amin.
Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat Tuhan yang terkasih, semestinya tidak ada lagi keraguan bahwa Yesus sudah bangkit dan hidup. Kebangkitan Kristus yang memulihkan semestinya telah memberi dampak pada hidup kita. Kebangkitannya membuat diri berani melangkah lagi dan membuat diri terbebas dari belenggu masa lalu. Namun di dalam kesempatan ini marilah kita memeriksa diri. Sudahkah kita merasakan kelegaan tersebut? Sudahkah kita memiliki keberanian untuk melangkah? Apakah kebangkitan Kristus sungguh-sungguh memengaruhi segala tindak dan laku hidup kita? Mari kita merenungkannya di dalam doa secara pribadi. Di dalam ketakjuban kami menyaksikan kebangkitan-Mu. Di dalam kekaguman kami atas karya-Mu sebagai Raja semesta. Kami tertunduk malu ya Allah. Kami hanya bisa merendahkan diri di hadapan-Mu. Sebab Engkau yang adalah Raja semesta justru datang ke dunia, mati dan menjadi kurban kudus, dan bahkan bangkit memberi hidup bagi setiap orang yang telah melukai hati-Mu. Sedangkan kami yang adalah manusia berdosa, sangat sulit bagi kami untuk meneladani tindakan-Mu. Kami malah terjebak pada luka dan kepahitan, lari saat ada persoalan dan tantangan, bahkan enggan memaknai kehidupan, hingga kami putus asa dan hilang pengharapan. Ya Allah yang Maha Pengasih, kasihanilah kami dan ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah tersalib dan bangkit, dan dalam pertolongan Roh Kudus yang rahmani, kami berdoa dan memohon. Amin. Ku heran juru selamatku, bagiku tersayang.
Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita pengampunan dari Roma pasal 5 ayat 9 sampai 10. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Lautan rahmat abadi, gelombang kasih ilahi, biar anak-Mu berteduh di hadirat damai-Mu. Engkau rahmani dan rahim, membungkus jiwa yang sedih, pengayom hati yang resah, pengasuh makhluk yang lemah. Hati gelisah tertekan, letih lesu penuh beban, bagaikan hendak Kau sentuh dengan sejuknya tangan-Mu. Ibarat air yang jernih, penawar haus pembersih, Kau tirus batin yang tegar, Kau basuh sukma yang cemar. Angin surgawi kuasa Roh, nyaman segar hembus-Mu, di kekosongan yang sepi, hidup yang baru Kau beri. Buatlah kami ini yang lahir dari dalam-Mu, oleh kasih-Mu tersentak, oleh rahmat-Mu berderang. Mari jemaat Tuhan kita bersatu hati. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kini di dalam kuasa kebangkitan, kami ingin Engkau selalu bertahta di atas hati kami, agar kami mampu membuka hari-hari kami menjalaninya tanpa kami melewatkan firman-Mu. Firman-Mu yang melekat di dalam hati kami mendapatkan peluang yang besar untuk berubah menjadi satu kenyataan. Itu semua boleh terjadi karena kuasa Roh Kudus akan menuntun kami pada hari ini agar kami menerima firman-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Bapa dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 27 sampai 32. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata
Kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaran-Mu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus, yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Aku tidak akan mati, tapi hidup, dan ku akan menceritakan karya-karya-Mu. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi atas serahkanku pada maut. Bukakan ku pintu gerbang kebenaran-Mu, aku ingin masuk untuk bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Ini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan, orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, Kau menjawabku, dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang tukang bangunan, kini sudah jadi batu penjuru. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya.
bersuka karenanya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Hal ini telah terjadi dari Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari yang dicipta oleh Tuhan, marilah kita bersorak karenanya. Ya Tuhan, beri kiranya keselamatan, beri kiranya kemujuran ya Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Diberkatilah yang datang dalam namanya. Kami memberkati kamu dalam namanya. Dia menerangi kita, Tuhanlah Allah. Ikatlah korban pada tanduk mezbah. Ku bersyukur kepadamu, ya Allahku. Aku akan meninggikan Engkau. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bacaan kedua dari Wahyu kepada Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 8. Kemudian daripada itu, aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangka kalah. Katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah, sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Dan Dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata,
Dan dengan tidak berhenti-hentinya, mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini bersama-sama kita akan membaca bagian dari Alkitab, yaitu dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 20 ayat 19 sampai yang ke-31. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagimu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini. Lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yang berbahagia adalah kita semua yang memegang teguh setiap firman Tuhan di dalam kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama mungkin untuk sekian kalinya menghadapi satu situasi
yang mungkin pernah kita dengar. Namun semoga hari ini kita bersama-sama akan menemukan sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin terlewati di dalam proses ketika para murid berusaha menangkap bahwa kebangkitan Kristus adalah kebangkitan yang sesungguhnya. Memang nantinya kita akan bermuara pada setidaknya 3 kata, karena 3 kata ini adalah 3 kata yang menjadi kunci dari pergumulan kita terkait dengan peristiwa ini dan dengan pemulihan. Yaitu yang pertama adalah damai sejahtera, damai ya, air ini. Dan kemudian yang kedua adalah kata percaya. Ya. Dan kemudian tentu dikaitkan dengan kata yang ketiga yaitu pulih atau pemulihan. Kita semua mengenal Thomas ketika para murid Yesus sedang mengurung dirinya, rupanya Thomas satu-satunya begitu ya, atau salah satunya setidaknya malah keluyuran, dia jalan-jalan, dia tidak bersama dengan yang lain ya. Dan rupanya teman-teman sesama murid Yesus berusaha untuk meyakinkan bahwa mereka sudah menemui Yesus sang guru itu. Namun rupanya usaha itu pun sia-sia. Karena Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku, aku tidak akan percaya. Memang benar. Jika kita kaitkan dengan perkataan Yesus, jadi ayat 25 tadi dengan ayat 29, memang dikatakan bahwa karena engkau telah melihat, kata Yesus, maka engkau percaya. Nah, memang kita akan dibawa ke dalam 2 kemungkinan. Yang pertama adalah rupanya Thomas adalah seorang yang membutuhkan bukti yang empirik ya, untuk mempercayai sebuah kebenaran yang berpeluang besar bahwa kebenaran ketika diperkenalkan dan ditangkap oleh manusia seperti kita ini yang cenderung jauh dari kebenaran, maka kita pun akan dipulihkan. Kemungkinan pertama adalah berdasarkan bukti. Yang kemungkinan yang kedua adalah memang banyak orang di antara kita adalah orang-orang yang sering ragu. Memang bisa terkait juga dengan bukti itu. Tetapi yang namanya orang ragu, saudaraku, kalau pun sudah ada bukti di depan matanya pun tidak menjamin bahwa dia kemudian sekonyong-konyong langsung percaya dan memegang kebenaran. Apakah 2 kemungkinan ini, baik keraguan-raguan, ya, baik orang yang berpikir empiris itu, apakah ini adalah 2 kemungkinan yang hanya ditujukan kepada Thomas? Iya, jadi Yesus di ayat 20 dikatakan, ia menunjukkan tangannya. Ya. Walaupun memang di ayat 29 Yesus bicara dengan Thomas. Maka sebetulnya Yesus juga menegur semua murid yang ada di sana. Mengapa? Kalau mereka semua tidak berada di dalam keraguan-raguan atau tidak berada dalam konsep bahwa belum ada buktinya loh, gitu ya. Untuk apa? Yesus menunjukkan lebih dahulu tanpa diminta. Jadi artinya Yesus juga memahami bahwa masalah ketidakpercayaan tersebut bukan hanya terjadi pada Thomas, tetapi bisa juga terjadi pada seluruh murid yang lain. Ya. Jadi dengan demikian, ketika Yesus mengatakan kepada Thomas, maka teguran tersebut sebetulnya juga menyentuh murid-murid yang lain. Mereka pun mulai bertanya kepada dirinya, apakah memang aku percaya kepada Tuhan itu? Kepada orang, kepada sosok yang jelas-jelas secara fisik ada di depan mataku. Saudara, sulit kita membayangkan
Nah, saudara bisa bayangkan bahwa ya kalau zaman sekarang orang semua pakai masker, itu pun tidak membuat kita ragu. Melalui mata saja kita bisa mengenali sekarang setelah 1 tahun lebih. Kita bisa mengenali, oh ini siapa begitu. Bagi kita untuk memahami ayat ini berarti ada sesuatu di dalam diri manusia yang menyebabkan keraguan itu mendapat makanan dan menjadi gemuk, sehingga secara indrawi melihat pun tidak mampu mengenali. Nah, dan ini juga kalau kita perhatikan di ayat 1 sampai 10, ini juga mengungkapkan bahwa Maria Magdalena, Simon Petrus, murid-murid lainnya bahkan, nah ini menjadi sebab ya mengapa mereka sulit. Karena mereka masih berpikir bahwa tubuh Yesus itu, tubuh dari Tuhan itu diambil oleh orang. Dan tentu bagaimana mereka membuat link terkait dengan bahwa Yesus hidup dan bangkit, itu bukan sesuatu yang mudah. Karena mereka belum sampai pada kemungkinan di dalam dirinya bahwa ya, ada orang yang mati dan hilang jenazahnya, dan berarti orang itu bangkit. Walau kubur itu kosong, mereka pun belum mengerti dan memahami bahwa Yesus sudah bangkit. Dan jangan lupa, seperti murid yang lain, ketika Thomas bertemu dengan Yesus dan melihat seperti murid-murid lainnya yang melihat, walaupun memang Yesus menawarkan, cucukkan tanganmu. Tetapi toh dia tidak melakukannya, Bapak Ibu. Saudaraku. Thomas tidak melakukan. Dan begitu dia melihat Yesus, dan Yesus menunjukkan saja, kemudian Yesus berhasil menggoncangkan, menggetarkan rasa percaya dalam diri Thomas. Dan Thomas langsung percaya. Ya memang Thomas tidak langsung percaya ketika dia mendapatkan informasi dari tangan kedua. Ya. Mengapa? Karena memang itu adalah latar belakangnya, saudara. Karena sebelumnya Thomas sudah berebut rasa hormat dan tempat terhormat. Dan murid-murid pun berebut tempat terhormat. Dan bahkan Yudas menyerahkan Yesus sang guru, dan bahkan Petrus menyangkal, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi cukup kuat pergumulan, alasan, dan pikiran seorang Thomas ketika dia sudah mungkin begitu galau, ya, begitu kalut, ya, dan dia memilih untuk ya sudahlah aku jalan-jalan sendiri aja. Sehingga ketika mereka bercerita bahwa Yesus ada pun, Yesus hidup, maka Thomas tidak begitu saja percaya. Saudaraku, rupanya rasa percaya inilah merupakan link, merupakan penghubung yang membuat suatu peristiwa besar, kebenaran, kehadiran Kristus, kehadiran Tuhan di dalam hidup Anda dan saya berpeluang besar untuk memulihkan, menghapuskan keraguan, menghapuskan ketakutan, kecemasan, kekecewaan, kesendirian, merasa ditinggalkan. Bukankah itu yang dirasakan oleh para murid? Dan kita pun bisa merasakan yang sama ketika kita berada dalam situasi-situasi tertentu. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan yang luar biasa, bahwa percaya ini pun, berita baik untuk saudara hari ini, itu tidak sekonyong-konyong hanya datang dari kita sebagai manusia. Tetapi dengan Yesus menunjukkan tangannya, menunjukkan lambungnya, tandanya bahwa Tuhan berusaha
Tuhan adalah Tuhan yang jelas untuk Anda dan saya. Tuhan memperjelas dirinya. Dan tentu membutuhkan respon dari kita. Rasa percaya kita bisa berbeda-beda. Ada yang begitu besar, ada yang begitu cepat, ada yang begitu mudah, ada yang begitu lambat. Dan masih banyak hal yang bisa menghalangi. Namun, saudaraku, berita baik bahwa Yesus tidak akan membiarkan begitu saja. Dan itu memang terkait dengan iman. Hal yang kedua, yang bisa memperlancar proses sebuah pemulihan di dalam kehidupan kita adalah yaitu kondisi damai. Damai yang seperti apakah yang sebenarnya digambarkan di dalam setiap situasi, terutama yang ada di dalam kitab suci. Saudaraku, damai adalah bukan kondisi di mana, oh ya kita duduk tenang, kemudian tidak ada perang, tidak ada masalah. Ya, kita berada di pantai, semua serba beres, dilayani, baru kita merasa damai. Saudara, kedamaian yang seperti itu bukanlah kedamaian yang teruji, bukanlah kedamaian yang semakin sejati. Karena bisa ya, bisa tidak. Tetapi kedamaian yang sesungguhnya yang belum terjadi, tidak selalu terjadi bahkan pada murid-murid Yesus saat itu. Yaitu kedamaian yang di tengah situasi sulit, di tengah situasi yang mengancam, di tengah situasi yang serba tidak menentu, namun seseorang bisa damai. Saudara, saya pernah berjumpa dengan seorang ibu ya. Dan ibu ini mengalami kanker. Dan ibu ini sudah sepuh, dia tergolek lemas ya. Kemudian dokter di jemaat kami berada di situ, saya berada di situ sedang mendoakan. Kemudian saya melihat bagaimana dokter ini, Bapak Ibu, dia memegang banyak sekali kapas dengan perlumuran darah. Dia berusaha untuk terus menjaga agar darah itu setidaknya berusaha untuk dibendung. Karena keluar terus dari kanker yang ada di dada. Kemudian saya mendekat, saya melihat wajah ibu ini, oma ini. Saya melihat wajahnya. Wajahnya bercahaya. Memang kelihatan lemas. Kemudian mulut kecil saya yang menyimpan keraguan dan kebingungan ingin bertanya. Akhirnya saya memberanikan diri untuk bertanya, Tante, apakah sakit? Saudara, sungguh luar biasa. Tante ini bilang, enggak sakit Pak. Somehow saudara, dengan cara yang tidak bisa diungkap, demikian juga yang disaksikan di ayat 30 dan 31, bahwa Tuhan melakukan banyak sekali tanda dan tidak semua tanda itu tercatat di kitab ini. Maka rupanya rasa percaya terhadap bagaimana Tuhan mengerjakan sesuatu yang tidak bisa dengan mudah Anda definisikan. Memberikan ruang yang besar bagai kedamaian besar yang akan masuk di dalam hidup Anda dan saya. Disitulah pemulihan yang sejati. Tuhan bukan menghancurkan, meniadakan, membuat masalah kita hilang. Bukan. Tetapi Tuhan membuat kita mampu percaya dan merasakan kedamaian yang sejati. Dan merasakan bagaimana Tuhan memproses pemulihan. Yaitu dari hati, iman, percaya, proses berpikir dan berperasaan. Kiranya kuasa kebangkitan memulihkan kehidupan Anda. Dan pada gilirannya kita pun dipakai
sebagai Allah Tuhan untuk mengabarkan pemulihan bagi mereka di luar sana. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kami sungguh yakin tidak ada lagi keraguan dalam diri kami bahwa Engkau adalah Allah pembawa damai sejahtera. Engkau adalah Allah yang memulihkan. Dan bahkan melalui kebangkitan Putramu Yesus Kristus, Engkau telah menyatakannya secara gamblang pada kami semua. Bahwa tidak ada yang sia-sia jika kami berharap dan percaya kepadamu. Tidak ada yang sia-sia di dalam setiap kehidupan kami yang terus Engkau pulihkan. Karena itu ya Tuhan, pada hari ini kami ingin membawa orang-orang yang saat ini sedang berada di dalam pergumulan. Baik itu pergumulan rumah tangga, pergumulan karena pekerjaan, karena perekonomian, pergumulan relasi. Mereka yang sedang mengalami krisis identitas. Dan bahkan mereka yang sedang bergumul oleh karena trauma dan luka yang ada di masa lalu. Ya Tuhan, pulihkanlah mereka. Kami juga mengingat ya Tuhan, mereka yang sedang sakit. Mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh akibat masa tua. Mereka juga yang mengalami berbagai trauma, berbagai kelemahan jiwa, dan bahkan mereka yang sedang mengalami pergumulan iman, pergumulan rohani. Engkau juga yang memulihkan. Karena pemulihan yang Engkau nyatakan merupakan pemulihan yang paripurna, yang menyeluruh bagi seluruh kehidupan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Di tengah berbagai hal yang sering kali
Kami diperhadapkan pada diskriminasi akibat perbedaan-perbedaan yang ada di tengah bangsa ini. Tuhan yang pulihkan relasi kami. Tuhan yang pulihkan bangsa dan negara kami. Khususnya kami juga ingin membawa ke dalam doa untuk sesama kami, saudara-saudara kami yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa. Dan yang dalam beberapa waktu ke depan akan melakukan perjalanan mudik untuk merayakan Idul Fitri. Kiranya Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan juga yang melindungi para aparat yang berjaga di jalur-jalur mudik. Sehingga semuanya dapat berlangsung dengan lancar. Dan semuanya dapat merasakan damai sejahtera. Ketika berjumpa kembali bersama dengan keluarga masing-masing. Setelah 2 tahun ini mereka tidak bisa mudik bersama. Kami juga mengingat ya Tuhan perdamaian dunia. Tuhanlah yang kiranya hadir dan berkarya di tengah bangsa-bangsa di dunia. Untuk terus mewujudkan damai sejahtera. Melakukan rekonsiliasi, pemulihan hubungan. Sehingga semuanya dapat menjadi bangsa-bangsa yang menjadi duta damai di tengah semesta ini. Inilah doa kami ya Tuhan, sempurnakanlah doa kami melalui doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Dikuduskanlah namamu, datanglah
Mari kita berikan persembahan kepada Tuhan. Kolose 3 ayat 15 dan 17 menyatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara-saudara dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja masing-masing. Langit bernyanyi gembira, haleluya, karena kemuliaan Allah kita pancarkan terus. Haleluya, 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 haleluya. Langit bernyanyi gembira, haleluya, karena hidupku di dalam kasih mesra. Haleluya, 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 haleluya. Langit bernyanyi gembira, haleluya, karena berita Injil kita masyhurkan terus. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita berdoa. Dengan hati yang penuh dengan rasa syukur dan sukacita, kami membawa persembahan kami kepadamu. Kebangkitan-Mu telah memulihkan hidup kami, untuk kami mampu lagi merasakan damai sejahtera-Mu. Terima dan layakanlah persembahan ini menjadi salah satu cara agar damai sejahtera Tuhan dapat semakin disebarluaskan. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu, bapak, dan saudara semua, ingatlah selalu bahwa kebangkitannya telah memulihkan hidupmu. Maka jangan lagi masa lalumu menghalangimu untuk hidup dan melangkah maju. Dengarlah selalu suara Yesus penebus, sebab Ia hidup dan berkuasa seterusnya dan selama-lamanya. Junjungan yang kupilih, Yesusku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus, kendati banyak
Saat ku gelisah, dihibur ku lekas. Di hujan angin ribut, dipimpin langkahku. Ku yakin kami nantikan bertemu. Benar, benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar, benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Menyanyi lagu umatnya, memuji Tuhanmu. Nyanyikan haleluya, agungkan Rajamu. Harapan bagi orang yang mau mencarinya, sebab Yesusmu hidup selamanya. Benar, benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar, benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kiranya cinta dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita selalu menyertai kamu, memenuhi hati dan rumahmu dengan kehangatan, menenangkan jiwa-jiwa yang gaduh, menguatkan mereka yang lemah, membalut yang terluka dan berduka. Dan sampai kita berjumpa lagi, kiranya persekutuan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus terus tinggal di dalam hatimu, menjadi sumber kekuatan dan kedamaian. Haleluya,
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.